Selamat pagi, perkenalkan saya Nikades Rini Astuti SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, NIM 215070025, nomor UKG 201501429842. Berikut formulir pendaftaran saya. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran layanan konseling individu bersama siswa-siswi SMK Negeri 1 Singaraja. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi, Chandra. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Chandra hari ini? Senggara baik, Bu. Chandra senang banget untuk ikut Zoom hari ini, meskipun waktunya maya seperti sekarang. Iya, Senggara sehat ya. Jadi harus tetap jaga kondisi ya Chandra ya. Jadi harus ngatur pola makan gitu ya, biar tetap sehat. Nah, terima kasih juga Chandra sudah mengikuti Zoom Meet hari ini ya. Ya, Bu. Chandra juga merasa memerlukan masukan dari Ibu nih untuk problem-problemnya Chandra. Jadi Chandra senang banget gitu ikut Zoom Meet hari ini. Iya. Tapi sebelum kita lanjut, kan kita berdoa dulu ya. Semoga berjalan lancar nanti apa yang kita lakukan hari ini gitu ya. Ibu pimpin ya Chandra ya. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Chandra tadi belum masuk Meet, ada kegiatan apa? Sebelum masuk Meet, kegiatan Chandra sama Bu seperti kegiatan sehari-hari, bantu orang tua, bantu orang tua, nyiapin keperluan untuk jualan, bersih-bersih, sembahyang, dan siap-siap untuk ikut Google Meet sekarang. Oh, Ibu jualan di rumah? Iya, jualan, Bu. Kalau boleh tahu, jualan apa? Keperluan sehari-hari, Bu, sembako, kayak makanan ringan-ringan gitu ya. Ya, itu peluang bagus itu. Jadi kalau contohnya ibu aja di sini misalkan ada keperluan-keperluan kecil itu pasti cari warung dekat rumah gitu. Dan biasanya warung-warung dekat rumah itu pasti ya lumayan lengkap juga yang dijual gitu ya. Iya. Chandra, gini apa namanya saudara berapa? Chandra bersaudara berdua, Bu. Chandra anak pertama, perempuan pertama, dan adik perempuannya Chandra umur 10 tahun. Jadi ada teman yang diajak senang-senang, ada diajak cerita, ada juga diajak berantem ya. Oh, kalau di rumah berarti Chandra tinggalnya cuma berempat aja sama ibu bapak gitu? Ya, Atau tapi ada ngajak kakek nenek? di lingkungan rumah ada rumah neneknya, ada rumah bibinya juga, tapi beda rumah, Bu. Tapi satu lingkungan. Ya, jadi kalau berkunjung nggak jauh-jauh ya, mau cari nenek, mau cari kakek nggak jauh-jauh. Enggak, Iya. Bu. Oke, Chandra, jadi kita di sini hanya memiliki waktu kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit ya Chandra ya. Jadi gimana kalau dengan waktu seperti itu setuju nggak? Setuju, Bu. Chandra setuju. Iya, baik. Sebelumnya Chandra sudah pernah ikut konseling individu gini? Pernah? Belum, Bu. Belum pernah. Belum pernah. Ya. Berarti sebelumnya Ibu jelaskan dulu sedikit ya tentang konseling individu ya. Jadi kalau konseling individu itu adalah pemberian bantuan gitu ya, yang diberikan oleh seorang konselor gitu kepada konseli seperti sekarang gitu ya. Jadi Ibu sebagai konselornya, Chandra sebagai konselinya gitu ya. Upaya untuk menyelesaikan, mengentaskan masalah yang konseli hadapi, yaitu yang Chandra hadapi gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas di sini masalah yang Chandra hadapi. Kemudian dalam konseling ini kita juga ada beberapa asas-asas yang harus kita pahami, kita ikuti gitu ya. Di antaranya yaitu ada asas kerahasiaan gitu ya.
Jadi apapun yang kita bicarakan hari ini gitu hanya kita yang tahu di sini gitu ya. Jadi ketika kita keluar dari proses konseling ini ya udah tidak dibicarakan lagi, menjadi kerahasiaan kita di sini gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya asas keterbukaan. Jadi nanti dalam memberikan penjelasan tentang permasalahan yang Chandra hadapi, Chandra harus terbuka, benar-benar terbuka. Sampaikan apa yang benar-benar Chandra alami, ada apa yang Chandra rasakan gitu ya. Nah, kemudian juga ada asas kenormatifan. Jadi seperti yang tadi ada norma-norma yang juga harus dipahami dan diikuti seperti itu ya. Nah, gimana? Paham Chandra? Paham, paham, Bu. Iya, iya. Nah, dalam proses konseling hari ini ada beberapa langkah-langkah kegiatannya. Jadi kita nanti akan menggunakan juga teori dan teknik gitu. Nanti teori dan teknik yang kita gunakan menyesuaikan dengan permasalahan yang Chandra hadapi gitu ya, Nak ya. Ya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, permasalahan yang sedang Chandra hadapi itu seperti apa? Jadi gini, Bu, belakangan ini Chandra sering banget ditegur dan dimarahin sama guru-guru. Maksudnya Chandra sering ditegur dan dimarahi guru tuh gimana Chandra? Ya, dimarahin, Bu. Kayak dikasih kabar misalnya, Bu, kalau Chandra tuh nggak buat tugas, ditegur gitu, Bu. Nah, kenapa kok Chandra tidak mengerjakan tugas? Jadi gini, Bu, Chandra cerita sedikit deh ya. Iya, Nah, iya, iya. awal pembelajaran daring itu, Chandra belum terlalu sulit nih untuk mengikuti pembelajaran, Bu. Setelah berjalan beberapa bulan nih, Chandra merasa pelajaran itu semakin sulit uh, dan Chandra jadi bosan, Bu, kurang konsentrasi dan tugas itu semakin numpuk dan Iya, juga cara mengajarnya gitu aja, Bu, monoton. Jadi Chandra bosan. ya begitu ya, ya Ibu paham. Nah, tadi kalau nggak salah Ibu dengar Chandra mengatakan jenuh dalam belajar. Nah, coba bisa nggak Chandra ceritakan lagi ke penyebab gitu, kenapa kok sampai bisa jenuh gitu dalam belajar? Iya, Bu, Chandra itu sulit fokus nih saat belajar daring. Chandra juga kurang waktu nih untuk istirahat karena kan tugasnya tuh banyak banget, Bu, dan mepet deadline juga. Jadinya kan kita tuh nggak dapat istirahat dan nggak dapat main-main lah istilahnya, Bu. Anak remaja zaman sekarang kan gitu pengennya kan main kadang minggu gitu lah, Bu. Nggak sempat, Bu, karena kan tugasnya tuh banyak banget. Terus cara guru ngajar juga monoton, ngasih ceramah dulu, habis itu ngasih materi, tugas, lalu ditinggal gitu-gitu aja deh, Bu. Jadi kan bosan jadinya. Oh, gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu gitu menyebabkan bosan gitu ya, jenuh gitu ya. Ya. Iya. Nah, belajar daring membuat Chandra bosan, jenuh. Nah, kalau misalnya seandainya belajarnya tatap muka, gimana? Masih tetap sama gitu bosan juga apa gimana? Kalau daring kan lewat dunia maya nih, Bu. Jadi Ya. gitu-gitu aja. Gitu. Tapi kalau tatap muka, Chandra nggak bosan. Soalnya kan bisa ketemu langsung sama guru. Dan misalnya pun kalau Chandra bosan kan Chandra ada temen nih, Bu. Jadi bisa berbagi gitu. Jadi Chandra nggak bosan. Malah happy gitu, Bu. Kumpul-kumpul sama temen. Terus tuh kalau ada materi yang nggak paham nih, bisa langsung nanya sama gurunya kan. Nggak ada jarak gitu. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Nah, tadi kan Chandra sudah apa namanya menceritakan kenapa Chandra bisa mengalami kejenuhan dalam belajar itu gitu ya, terutama belajar daring gitu ya. Nah, sudah juga menceritakan sebab-sebabnya. Nah, sekarang itu yang sebenarnya sekali yang Chandra rasakan ketika Chandra mengalami kejenuhan itu apa sih gitu? Jadi gini, Bu, ketika Chandra jenuh, Chandra rasanya pengen banget keluar dari proses belajar yang monoton gitu-gitu aja, kayak pengen keluar dari rumit, ya, Mhm, mhm. keluar dari grup kelas, terus yang Chandra rasakan tuh Chandra bosen, terus nggak mood, capek, pokoknya tuh Chandra tuh nggak fokus nih Bu dalam mengerjain tugas. Nah, ketika Chandra mengalami itu, apa yang kamu lakukan gitu? Jadi biasanya nih kalau Chandra lagi bosen, jenuh tuh Chandra off kamera nih Bu. Terus tuh ya udah, habis tuh ngambil kegiatan lain kayak makan, nonton, buka sosial media kayak TikTok, Instagram, pokoknya ngelakuin hal-hal yang lain deh. Terus Chandra juga kadang fokus nih lihat teman-teman yang lain kayak ada yang belajar, terus ada yang off kamera juga Bu. Pokoknya nggak fokus ke materi deh, fokus ke lain-lain gitu. Begitu ya.
Nah, ketika kamu jenuh seperti itu, banyak hal-hal yang kamu lakukan. Seperti tadi disebutkan, kalau nggak salah Ibu dengar ya, salah satunya kamu memperhatikan teman-teman lainnya yang sedang belajar di Meet, gitu ya. Nah, biasanya yang kamu perhatikan itu yang seperti apa? Ya, cara lihat-lihat aja, Bu. Teman-temannya tuh macam-macam, Bu. Ada yang dengerin guru nih, terus ada yang Mm-mm, lagu nih kayak gini-gini aja. Terus tuh ada juga mm-mm. kamera sama kayak Chandra. Gitu. Berarti Chandra pernah oke kamera juga ya? Sering, Bu. Ternyata Chandra perhatian juga ya, bisa memperhatikan seperti itu gitu ya. Ya, nah ketika Chandra off kamera itu, apakah tidak ditegur oleh guru yang mengajar pada hari itu? Ada sih, Bu, beberapa guru yang negur, tapi ada juga nih guru yang nggak negur. Ya udahlah, kayak gitu aja, nggak negur sama sekali. Nah, itu tadi yang ada yang menegur, ada yang tidak. Nah, untuk yang menegur, kalau yang menegur itu Chandra ngapain? Jadi kalau ada guru nih yang meminta Chandra untuk on cam gitu ya, Chandra on cam, Bu. Terus ketika ditanya ya, Chandra bilang aja deh alasannya lagi di belakang atau lagi susah sinyal atau lagi kebelet atau gimana, Bu. Pokoknya ada aja deh alasannya Chandra. Terus ketika Chandra sudah menyampaikan apa namanya alasannya Chandra itu, apakah guru itu langsung menerima aja gitu alasan Chandra seperti itu? Kadang diterima, kadang kadang juga nggak diterima sama beberapa guru. Kalau yang tidak menerima itu gimana? Biasanya sih kalau ada guru yang nggak terima dengan alasan atau jawabannya Chandra, ya Chandra jauh menjawab aja, Bu. Chandra nggak jawab itu maksudnya Chandra cuma minta maaf. Soalnya kan kalau Chandra lawan nih pasti bakal makin melebar gitu, Bu. Makin dimarah-marahin ya Chandra diam aja minta maaf kita aja deh, Bu. Oh, jadi mengenai masalah yang Chandra alami ini semuanya terkait dengan masalah kejenuhan belajar ya Chandra ya, sehingga menyebabkan Chandra melakukan hal-hal yang memang salah gitu ya. Heeh. Nah, sekarang apa yang Chandra inginkan sebenarnya? Sebenarnya sih yang Chandra pengen tuh Chandra pengen kayak teman-teman, Bu, bisa fokus ke pembelajaran, biar bisa lah cara mampu gitu memahami materi yang diberikan sama guru. Tapi yang bikin Chandra bingung tuh Chandra bingung nih, Bu, mau mulai dari mana dan gimana cara ngilangin kejenuhannya Chandra gitu, Bu. Oh gitu. Jadi sama keinginannya dengan teman-teman lain ya, pengen konsentrasi juga belajar ya. Cuman masih bingung gitu ya gimana caranya mengatasi kejenuhan itu gitu ya. Ya, Chandra, Ibu di sini memiliki teknik untuk membantu menghilangkan kejenuhan belajarnya Chandra gitu ya. Jadi sekarang Ibu akan menampilkan materi, silakan Chandra simak gitu ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Chandra lebih memahami lagi bagaimana mengatasi kejenuhan itu. Ibu izin share screen ya. Oke, Bu. Nah, ya bisa dilihat Chandra. Bisa, Bu. Oke, nah di sini Ibu punya teori belajar sosial gitu ya Chandra ya. Jadi social learning theory itu adalah bagaimana manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Nah, kemudian di sini dalam teori social learning ini ada 3 model yang bisa dilakukan untuk ditiru. Yang pertama itu adalah model langsung. Jadi seseorang yang nyata, yang berada di dekat peniru gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah model instruksi verbal. Jadi seseorang yang menyebutkan perilaku dan ciri-cirinya secara detail. Jadi itu yang akan dicontohkan gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada model simbolik. Jadi karakter nyata atau fiktif yang menempatkan perilaku melalui media. Bisa berupa buku, video, atau film. Nah, berikutnya ada tahapan dalam social learning theory ini gitu ya. Jadi diantaranya yang pertama itu ada attention atau perhatian. Kemudian berikutnya yang kedua ada retention atau pengingat gitu ya. Kemudian yang ketiga ada reproduction atau pengulangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat ada motivation atau motivasi gitu ya Chandra ya. Nah itu
teori belajar sosial gitu ya, yang bisa nanti kita gunakan untuk membantu mengatasi permasalahan yang Chandra alami. Ibu hentikan berbagi dulu ya. Ya, Bu. Nah, itu tadi ya Chandra ya, teknik yang bisa kita gunakan untuk membantu menghilangkan jenuh atau mengurangi jenuh yang Chandra alami. Gitu ya, Nak ya. Tadi sudah Ibu tampilkan dan sudah Ibu jelaskan juga ada 3 modelnya. Nah, kalau menurut Chandra dari yang Ibu jelaskan, kira-kira Chandra akan menggunakan model yang seperti apa untuk Chandra terapkan nanti dalam menyelesaikan permasalahan Chandra? Kalau Chandra lihat dari penjelasan teknik dalam PPT yang Ibu jelaskan tadi ke Chandra, Chandra Mm-mm. memilih menggunakan model langsung aja deh Bu dalam penggunaan teknik ini. Karena kan di Hmm, Chandra ada nih sering banget melihat atau ngamatin temen yang fokus banget bu ke pelajaran. Terus tuh dia tuh selalu ngumpul tugas tepat waktu. Chandra akan menggunakan model langsung gitu ya. Nah, tadi Chandra udah mengatakan ada teman yang diamati dan fokus itu. Nah, Chandra tahu dari mana kalau dia benar-benar fokus, kemudian benar-benar melakukan aktivitas belajarnya dengan baik gitu? Iya Bu, karena ketika pembelajaran dia selalu fokus ke penjelasan guru. Misalnya nih, dilihat dari pandangan itu selalu fokus ke kamera, terus dia tuh fokus banget, hanya kayak Mm-mm. gini, terus pandangannya fokus ke layar, dan juga nih Bu, kalau ada guru yang nanya, maksudnya habis guru ngejelasin, gurunya bertanya balik kan gitu, dia pasti yang pertama yang ngejawab. Soalnya kan kalau logikanya nih, kalau dia nggak fokus gitu kan, dia nggak mungkin bisa jawab pertanyaan guru ya kan? Iya, iya, benar, 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 benar. Jadi kalau memang pada saat guru menjelaskan dia tidak memperhatikan gitu ya, pada saat ditanya pasti akan sulit menjawab ya, Chandra ya. Tapi gini loh, dari tadi kita ngomongnya temennya ini, temen Chandra gitu, udah Chandra jelaskan. Boleh nggak Ibu tahu kalau yang Chandra sebutkan teman tadi yang Chandra contohkan itu siapa? Namanya Teman? apa? Dia aktif banget anaknya, Bu. Oh iya 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 April ya. Jadi ibu pernah juga tuh sesekali pada saat tuh mengisi kelasnya Chandra gitu. Jadi ibu lihat memang April itu aktif ya. Ya, benar. Nah sekarang coba bisa nggak Chandra jelaskan lagi dari apa namanya perilaku April yang mana saja yang ingin Chandra ikuti gitu, ingin Chandra tiru gitu. Kalau dari pandangannya Chandra nih, Bu, Chandra bisa meniru yang bisa Chandra ikutin nih, di antaranya tuh kayak fokusnya dia ke penjelasan guru. Nopang dagu juga enggak, dia tanya kayak gini aja nih, Bu. Benar-benar sopan banget dan enggak menghiraukan nih gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya gitu, Bu. Dan juga yang paling penting nih, Chandra tuh harus on kamera, nggak boleh off kamera lagi. Berarti tangannya selalu di atas meja ya, terlihat memang dia fokus gitu ya. Ibu sudah menjelaskan tuh model-modelnya, ya. Kemudian Chandra sudah memilih model langsung gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan dan meniru apa yang dilakukan oleh April itu sebagai model gitu ya. Tadi kan Chandra sudah menjelaskan ke Ibu kalau gini loh Bu, April itu kalau misalnya ikut belajar di Meet itu tangannya begini, fokusnya begini gitu ya sudah dijelaskan. Nah, sekarang Ibu minta Chandra yang mempraktekkan apa yang dilakukan si April itu gitu ya sebagai model yang ingin Chandra tiru gitu. Bisa? Bagaimana caranya, Bu? Ya menirukan gayanya April belajar di Meet gitu kan karena sekarang kan kebetulan kita Meet ini kan gitu ya. Jadi apa yang Chandra lihat dari yang apa namanya April lakukan di Meet itu ya sekarang Chandra praktekkan gitu. Karena Chandra kan sudah mengambil model langsung yaitu April. Jadi sekarang kita mempraktekkan bagaimana April itu belajar terutama seperti yang Chandra sampaikan belajar di Meet karena kebetulan kita kan Meet sekarang jadi bisa mempraktekkan bagaimana apa namanya April saat belajar gitu Oh, bisa. bisa-bisa. Oke sip silakan. Oke, Bu. Jadi Chandra izin mempraktekkan gaya belajarnya April ya, Bu.
Jadi yang cara amatin nih, gitu tangannya dia tuh kayak gini nih di mejanya dia belajar tuh dia tuh terus pandangannya fokus ke layar gitu ke guru yang menjelaskan dan juga dia tuh sama sekali nggak gerak, cuma fokus ke materi yang dijelaskan oleh guru dan juga terkadang dia juga tangannya nih gerak tapi sambil nulis inti-inti dari informasi yang dikasih tahu sama guru. Jadi kalau misalnya dia ada guru yang nanya balik nih materi yang dijelaskan gitu, dia pasti langsung yang pertama kali nanya dan jawabannya pasti selalu benar. Ya, 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 ya. Kayak begini sih Bu, kurang lebih seperti ini yang cara amatin. Dan yang terakhir dia tuh pasti yang pertama kali ngangkat tangan saat guru nanya kayak gini pasti kayak gitu. Atau raise hand dia biasanya. Sekian Bu. Iya, iya, baik, baik. Terima kasih, Chandra, sudah mempraktekkan apa yang dilakukan oleh April gitu ya, sebagai model langsung untuk Chandra tiru gitu ya. Nah, tadi Chandra sudah mempraktekannya, sekarang dari yang Chandra praktekkan itu sikap April yang seperti apa saja yang ingin Chandra contoh? Ya tadi cara praktek Bu, saya merasa bahwa oh ternyata seperti ini ya kita belajar April, jadi cara bisa lebih fokus nih memahami isi materi dan ataupun video yang cara tonton. Terus tuh proses belajar dari guru yang menjelaskan, Cana yakin nih Cana pasti bisa memahami materi yang dijelaskan guru dengan gaya belajar yang Cana contoh nih dari April gitu, fokusnya juga. Dan pastinya Cana juga pasti akan on cam dan karena Cana fokus pasti kejenuhan itu hilang gitu Bu. Oke, baik. Berarti Chandra sudah memiliki masukan untuk diri sendiri bahwa apa yang akan dicontoh dari April itu sesuatu yang positif, kemudian akan dicontoh untuk merubah atau menekan dan bahkan menghilangkan kejenuhan yang Chandra alami, begitu ya? Iya, Ya. baik. Nah, sekarang Chandra, Ibu punya sebuah tayangan video gitu ya, Chandra ya. Jadi di sini adalah sebuah video motivasi gitu ya, yang bisa Chandra gunakan juga nanti sebagai penyemangat atau motivasi dalam berusaha terus tidak pantang menyerah gitu ya. Oke, jadi Ibu share screen videonya ya. Silakan Oke, disimak dengan baik ya Chandra ya. Bisa dilihat? bisa Bu. Iya, Ibu putarkan. Bu hentikan berbagi ya. Ya, itu tadi tayangan videonya. Gimana dari video yang Ibu berikan? Dari video yang Ibu berikan nih, Cana dapat ngambil kesimpulan atau pemahaman bahwa seseorang itu tidak boleh gampang menyerah, harus uh, berusaha terus dan terus berusaha lagi dan lagi sampai bisa melakukan hal yang tersebut dan bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri karena pastinya usaha tidak akan mengkhianati hasil seperti itu, Bu. Iya, bagus. Iya, jadi sekarang Ibu sudah bisa membuktikan bahwa apa yang ingin Chandra tiru dari April itu bisa dilakukan gitu ya. Karena tadi Ibu rangsang sedikit apa yang Chandra pahami gitu. Chandra sudah bisa langsung menjelaskan gitu ya. Berarti itu tandanya Chandra fokus gitu ya, fokus dalam apa yang Ibu sampaikan kali ini gitu ya. Itu sama seperti yang Chandra sampaikan tadi, sikap-sikap April gitu ya. April kan fokus, dia mendengarkan guru menjelaskan sehingga ketika guru bertanya bisa menjawab. Nah, itu sudah Chandra praktekkan juga sekarang gitu ya. Jadi itu bagus sekali Chandra ya. Jadi seperti yang tadi Chandra sampaikan yang dicontohkan burung kecil itu juga jadi jangan takut untuk mencoba gitu ya. Jadi kita harus bisa terus berusaha gitu ya.
untuk menjadi lebih baik gitu ya, seperti yang dilakukan dalam video itu oleh si burung kecil itu gitu ya. Nah, sesuatu yang memang kita sudah lakukan dengan usaha pasti akan membuahkan hasil yang baik, seperti yang Chandra katakan. Jadi harus terus berusaha, terus mencoba ya Chandra ya, sehingga yang menjadi permasalahan Chandra yaitu kejenuhan itu bisa Chandra minimalisir, bahkan mungkin dihilangkan begitu ya. Dan apa yang Chandra lakukan tadi itu dari contoh April itu harus dilakukan terus-menerus gitu ya, dicoba terus gitu ya. Karena kalau sudah terus-menerus dilakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, Chandra. Jadi kalau sudah itu biasa dilakukan, jadi yang namanya kejenuhan Ibu rasa tidak akan Chandra alami lagi gitu ya. Jadi sekarang dicoba terus gitu ya, diminimalisir kejenuhan itu gitu ya. Bahkan kalau memang bisa dihilangkan, kita hilangkan kejenuhan itu. Ya Chandra ya. Ya Ibu, benar banget. Saya pengen banget bisa menghilangkan kejenuhan belajar yang Chandra alami. Saya juga bosen gitu dimarahin terus, sering mendengar guru mulu tentang sikap Chandra. Saya juga kadang pengen banget dipuji sama guru, sama teman-teman, karena Chandra kan bisa menjawab pertanyaan guru, eh, Mm-mm. bisa fokus belajar. Adalah hasil yang Chandra dapat gitu, tidak mulu-mulu tentang apa namanya hal-hal negatif yang Chandra kan pengennya yang positif gitu Bu. Iya, 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 benar-benar Chandra. Jadi harus berusaha terus ya. Heeh. Nah, sekarang menurut Chandra berarti belajar itu penting ya, dan jenuh itu sangat membosankan ya. Benar sekali Bu, karena setelah Chandra berpikir nih lagi tugas utama Chandra kan sekarang belajar. Saya Mhm. juga harus bisa belajar dengan serius, harus bisa menghilangkan kejenuhan belajarnya Chandra. Karena bagaimanapun tugasnya Chandra kan belajar untuk saat ini sebagai siswa dan tentunya untuk bisa meraih kesuksesan Chandra harus belajar dan Chandra juga harus bisa menghilangkan gangguan-gangguan yang membuat Chandra tuh nggak fokus belajar gitu Bu. Karena kan dampaknya tuh sangat berpengaruh kan untuk masa depan Chandra, apalagi kalau nilainya Chandra jelek, terus dapat nilai-nilai negatif dari guru, ini Mhm. kan itu berpengaruh kan Bu sama nilai Chandra dan juga takutnya nanti Chandra nggak naik kelas, seperti itu Bu. Iya, 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 benar, benar, benar sekali Chandra. Wah, bagus sekali Chandra bisa berarti bisa menyampaikan seperti itu. Berarti kamu memang sudah mampu merasakan hal-hal positif setelah mempraktekkan menjadi April dan mengambil model untuk kamu contoh yaitu April, sikap-sikap April itu gitu ya Chandra ya. Itu bagus sekali Chandra. Nah, sekarang Chandra bisa nggak menyimpulkan hasil dari kegiatan konseling kita hari ini? Bisa Bu. Nah, jadi yang Chandra dapat simpulkan dari konseling hari ini bahwa dari yang cara praktekkan teknik dari yang ibu contohkan, ibu beritahu untuk menghilangkan kejenuhan belajar dengan cara menirukan sikap April ketika belajar dan setelah Chandra praktekkan juga Chandra merasa nyaman dan Chandra merasakan hal-hal yang positif dan merasakan aura-aura semangat dan positif dari diri Chandra dan Chandra juga akan mencoba ini berulang kali terus menerus sampai bisa menjadikan sebuah kebiasaan dan menjadikan diri Chandra menjadi lebih baik lagi dan bisa mungkin Chandra akan menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif seperti itu, Bu. Iya, 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 benar-benar Chandra. Jadi harus tetap ya dicoba terus ya berulang-ulang gitu ya. Jadi agar ketika kamu sudah melakukan itu apa namanya berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Dan itu akan membawa kebiasaan yang baik terutama dalam belajarnya Chandra. Ya. Chandra juga akan berusaha sebaik mungkin agar Chandra tidak mengecewakan orang tua Chandra. Karena kan Chandra tahu biaya sekolah itu mahal. Kalau Chandra cuma kayak gini-gini aja, gampang jenuh, apalagi nggak fokus belajar, kan kasihan juga orang tuanya Chandra. Jadi Chandra harus berusaha untuk meminimalkan hal-hal negatif yang mempengaruhi Chandra. Jadi Chandra harus bisa meningkatkan hal-hal yang positif, kayak gitu, Bu. Iya, bagus sekali Chandra. Ibu sangat setuju apa yang Chandra katakan gitu ya. Jadi minimal Chandra berusaha lah terlebih dahulu gitu ya untuk diri Chandra sendiri gitu ya. Pasti akan membuahkan hasil yang baik gitu ya.
Chandra ingin menghilangkan kejenuhan belajar Chandra, kemudian semua yang Chandra katakan dan akan Chandra lakukan adalah semua sesuatu hal yang positif gitu ya, yang Ibu dengar gitu ya. Jadi akan membawa kebaikan nantinya untuk Chandra sendiri dan utamanya itu untuk hasil belajarnya Chandra. Ya Chandra ya. Baik Chandra, sekarang Ibu akan mengirimkan di WA-nya Chandra link Google Form untuk absen dan LKPD serta evaluasi hasil untuk hari ini ya. Jadi silakan nanti Chandra buat, Chandra isi. Kira-kira kalau misalkan Ibu berikan waktu sampai jam 2 atau jam 3 lah ya, jam 3 bisa nggak diselesaikan? Bisa Bu, bisa. Ya, bisa ya. Oke, Bisa Bu. baik. Jadi Ibu tunggu sampai jam 3 ya, sudah dikirim hasilnya ke Ibu ya, diisi link Google Form-nya itu ya. Baik. Oke. Ya, Chandra, Ibu senang dan Chandra luar biasa sekali bisa melakukan apa yang tadi sudah Chandra lakukan, mencontohkan, kemudian berkomitmen ingin merubah kejenuhan belajar itu gitu ya. Nah, sekarang ada nggak lagi yang masih ingin Chandra sampaikan ke Ibu? Cara rasa udah Bu, cukup sampai sini. Sudah semua yang saya utarakan di sini. Baik, jadi selama proses konseling ini kira-kira kesan apa yang Chandra dapatkan? Untuk kesan, pastinya Chandra merasa lega banget bisa bercerita dengan Ibu. Sekarang Chandra juga bisa tahu apa yang harus Chandra lakukan ke depannya, dan Chandra juga bisa dapat wawasan, dapat ilmu yang sangat berguna untuk Chandra, mengubah Chandra jadi lebih baik lagi, dan menghapus kebiasaan yang negatif dari Chandra gitu, Bu. Iya, iya, bagus sekali itu ya. Baik, Chandra, terima kasih Chandra sudah mau bercerita terbuka pada Ibu. Nah, setelah konseling ini berakhir, Ibu akan terus pantau nanti Chandra ya, kondisinya Chandra ya. Mudah-mudahan kejenuhan itu bisa segera Chandra minimal atau bahkan mungkin bisa menghilangkannya gitu ya. Nah, berikutnya apakah kita akan melakukan kegiatan lanjutan untuk proses konseling lagi, Chandra? Iya, Bu, boleh. Gimana kalau minggu depan, Bu? Oke, baik. Kalau gitu kita minggu depan ya, kita adakan konseling lagi ya. Ya, Iya, Bu. ya, baiklah Chandra kalau begitu. Jadi Ibu ucapkan banyak terima kasih ya Chandra ya. Jadi Chandra sudah apa namanya mengikuti apa namanya mau terbuka, kemudian kegiatan ini kita jalankan dengan lancar. Ibu sangat senang gitu ya. Chandra tadi sudah menyampaikan juga apa yang akan Chandra lakukan gitu. Jadi Ibu mendukung sekali apa yang ingin Chandra lakukan itu untuk kebaikan dan kelancaran proses belajar Chandra ya. Ibu, Chandra juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih banget karena Ibu udah mau membantu Chandra, mau mendengarkan keluh kesah Chandra, dan mau membantu Chandra memberikan informasi, memberikan solusi gitu, Bu. Terima kasih banyak. Iya, baik Chandra. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, tadi kan kita di awal sudah berdoa gitu ya, berharap untuk kelancaran kegiatan kita. Nah, sekarang sudah berjalan lancar. Jadi sebelum kita tutup kegiatan ini juga dengan doa juga ya Chandra ya. Baik Ibu pimpin, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Chandra. Ya, Ibu, sama-sama. Mari, Bu. Chandra permisi keluar ya, Bu. Iya, 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 tetap jaga kesehatan ya. Ya, Ibu.